Halo teman-teman, terima kasih telah menonton di channel kami yaitu Tetrahedron. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga kalian baik-baik saja ya. Di video kali ini kita akan belajar mengenai hidrogen alfa. Bagaimana keasaman hidrogen alfa, seberapa asam hidrogen alfa itu, dan apa penyebab dari keasaman hidrogen alfa, baik itu dari aldehida ataupun keton. Jadi teman-teman, stay fokus dan disimak terus. Teman-teman, kita mulai dari yang pertama, yaitu apa itu hidrogen alfa. Nah, sebelumnya kita ingat kembali sistem penamaan senyawa aldehid dan juga keton, di mana keduanya ini telah kami bahas di video sebelum-sebelumnya. Bagi teman-teman yang ingin mempelajari tentang tata nama aldehida dan juga keton, linknya akan kami taruh di kolom deskripsi. Pada tata nama aldehida dan juga keton, selain menggunakan tata nama IUPAC dan trivialnya, terdapat juga sistem penamaan umum yang posisi atom karbonnya ditandai dengan huruf Yunani. Sistem penamaan ini biasanya digunakan pada senyawa yang mengandung gugus karbonil. Huruf Yunani yang saya maksud di sini adalah alfa, beta, gamma, delta, dan seterusnya. Di mana posisi alfa itu merujuk kepada atom karbon yang berada paling dekat dengan gugus karbonil atau karbon yang bertetangga dengan gugus karbonil. Di mana pada senyawa ini itu terdapat dua karbon alfa. Berikutnya itu disebut dengan karbon beta, kemudian karbon gamma, delta, dan seterusnya, bergantung jumlah atom karbonnya. Kadang-kadang juga digunakan huruf omega, yaitu huruf Yunani bagian terakhir, untuk menandai karbon paling ujung dari suatu rantai panjang tanpa memperhatikan banyaknya atom karbon sebenarnya. Gugus atau atom yang terikat pada karbon alfa disebut dengan gugus alfa, termasuk atom hidrogen. Apa itu hidrogen alfa? Hidrogen alfa adalah hidrogen yang terikat pada karbon yang berposisi alfa dari gugus karbonil. Misalnya kita lihat beberapa contoh senyawa berikut. Yang pertama adalah butanal, yaitu aldehid yang sederhana. Karbon kedua, ini adalah karbon kedua, ketiga, dan keempatnya ditandai dengan huruf alfa, beta, dan gamma. Hidrogen yang terikat pada karbon alfa itu disebut dengan hidrogen alfa. Pada senyawa butanal ini itu terdapat dua hidrogen alfa. Selanjutnya senyawa propan 2-on atau 2-propanon. Ini merupakan senyawa keton sederhana yang mana terdapat dua karbon yang berposisi alfa pada senyawa keton ini, dan total terdapat 6 hidrogen alfa. Kemudian contoh yang terakhir adalah suatu senyawa beta dikarbonil. Senyawa beta dikarbonil ini adalah suatu senyawa yang mengandung dua gugus karbonil yang masing-masing berposisi beta terhadap setiap gugus karbonilnya. Nama senyawa ini adalah pentana 2,4 dion atau biasa dikenal dengan asetil aseton. Nah, pada senyawa asetil aseton ini itu terdapat total 8 hidrogen alfa, di mana 2 hidrogen alfa itu berada pada karbon yang diapit oleh 2 karbonil dan 6 yang lainnya itu berada di ujung. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah hidrogen alfa itu bersifat asam? Umumnya, ikatan antara C dengan H bersifat stabil, nonpolar, dan pastinya tidak bersifat asam, misalnya pada senyawa hidrokarbon. Akan tetapi ini akan berbeda ketika terdapat gugus karbonil, maka terjadilah yang namanya hidrogen alfa. Hidrogen alfa ini itu bersifat asam, sedangkan hidrogen beta, gamma, dan seterusnya itu tidak bersifat asam. Pertanyaan selanjutnya mungkin adalah seberapa asamkah hidrogen alfa itu? Tingkat keasaman hidrogen alfa itu bergantung jenis senyawa karbonilnya, baik itu karbonil yang sederhana atau beta dikarbonil, yang tentunya memiliki nilai pKa yang berbeda. Dan yang kedua, yang paling penting yaitu bergantung
seberapa stabilkah anion sisa asamnya ketika hidrogen alfa itu dilepas. Atau dalam hal ini nanti anionnya itu disebut dengan ion enolat. Hidrogen alfa itu cukup asam sehingga dapat bereaksi dengan suatu basa kuat, misalnya natrium etoksida, dan menghasilkan produk ion enolat. Pertama, mari kita bahas dengan melihat beberapa contoh berikut beserta reaksinya masing-masing. Contoh reaksi yang pertama yang akan kita bahas adalah reaksi antara keton sederhana, yaitu propan 2-on yang biasa dikenal dengan aseton dan memiliki nilai pKa sebesar 19,2. Direaksikan dengan suatu basa kuat, yaitu natrium etoksida. Karena aseton itu bersifat cukup asam dan memiliki hidrogen alfa, maka dapat bereaksi dengan basa kuat, yaitu natrium etoksida, di mana reaksi ini termasuk reaksi asam basa. Lebih tepatnya adalah reaksi asam basa Bronsted-Lowry yang biasa. Mengenai reaksi asam basa Bronsted-Lowry ini sudah pernah kita buatkan videonya, linknya akan kami taruh di kolom deskripsi. Reaksi antara aseton dengan natrium etoksida akan menghasilkan suatu senyawa aseton yang terionkan dan dengan cepat membentuk ion enolat melalui proses resonansi. Ion enolat itu adalah bentuk yang lebih stabil daripada aseton yang terionkan karena muatan negatifnya itu berada pada atom oksigen yang kita ketahui lebih elektronegatif daripada atom karbon. Yang menjadi penyumbang utama adalah dalam bentuk ion enolatnya. Dan selain itu juga dihasilkan senyawa etanol yang memiliki nilai pKa sebesar 15,9. Karena reaksi ini termasuk reaksi asam basa Bronsted-Lowry, maka reaksi ini berjalan secara reversible atau dapat balik atau berkesetimbangan yang ditandai dengan dua anak panah bolak-balik. Pada reaksi ini, arah kesetimbangan reaksinya itu lebih mengarah ke kiri, yaitu arah pembentukan pereaksinya atau arah pembentukan reaktannya daripada mengarah ke kanan, yaitu arah pembentukan produk reaksinya. Nah, mengapa demikian? Hal ini disebabkan karena nilai pKa etanol itu lebih rendah dan lebih bersifat asam daripada propan 2-onnya yang memiliki nilai pKa lebih besar, artinya lebih bersifat kurang asam. Yang perlu menjadi catatan di sini adalah reaksi kesetimbangan asam basa akan selalu mengarah ke pembentukan asam atau basa yang lebih lemah. Nah, karena yang lebih lemah di sini adalah propan 2-on, maka arah kesetimbangan asam basanya itu lebih mengarah ke kiri, yaitu pembentukan propan 2-on. Nah, oleh karena etanol itu lebih bersifat asam, maka ion enolatnya yang lebih bersifat basa kuat akan mengambil kembali hidrogen yang ada pada etanol, kemudian bereaksi dan menghasilkan kembali reaktannya atau pereaksinya. Meskipun reaksi ini lebih mengarah ke kiri, akan tetapi produk reaksinya itu tetap dihasilkan, namun dalam jumlah yang lebih sedikit atau sangat sedikit. Sehingga dalam reaksi ini bisa disimpulkan bahwa pada akhir reaksi terdapat ion enolat karena tetap dihasilkan meskipun sedikit. Kenapa ion enolat ini penting? Karena ion enolat ini itu bersifat nukleofil. Kemudian dihasilkan juga propan 2-onnya. Antara ion enolat dan propan 2-onnya karena sama-sama dihasilkan, maka keduanya ini itu dapat saling bereaksi. Karena ion enolat berperan sebagai nukleofil, sedangkan asetonnya itu berperan sebagai elektrofil. Nah, reaksinya nanti akan dinamai dengan reaksi kondensasi aldol. Jadi itu reaksi yang pertama. Untuk membuat hidrogen alfa pada senyawa aldehid atau keton bereaksi seluruhnya menghasilkan ion enolat, itu bisa menggunakan pereaksi ion hidrida, seperti yang akan kita bahas di contoh yang kedua, yaitu reaksi antara propan 2-on atau aseton dengan ion hidrida. Ion hidrida ini bisa berasal dari natrium hidrida.
Mirip dengan reaksi yang pertama, hanya saja reaksi ini tidak berjalan secara bolak-balik, melainkan hanya satu arah saja. Hal ini dikarenakan ion hidrida bereaksi dengan hidrogen alfa dari aseton yang menghasilkan gas hidrogen. Gas hidrogen ini itu kemudian menguap dan lepas ke lingkungan dalam bentuk gelembung-gelembung gas. Jadi produk reaksinya bisa dikatakan hanya terdapat ion enolat saja yang terstabilkan karena adanya resonansi. Nah, di mana ion enolat ini itu menjadi produk utamanya. Selain ion hidrida, kita juga bisa menggunakan pereaksi LDA atau lithium diisopropil amida. Strukturnya seperti ini. Nah, contoh reaksinya adalah reaksi antara sikloheksanon dengan LDA, di mana sikloheksanon ini memiliki nilai pKa sebesar 19 dan juga memiliki total 4 hidrogen alfa yang dapat bereaksi dengan LDA yang merupakan basa yang sangat kuat. Reaksi antara sikloheksanon dengan LDA akan menghasilkan lithium enolat dari sikloheksanonnya dan juga diisopropil amina yang diketahui memiliki nilai pKa 36 atau 40. Nah, di sini ada dua versi. Jadi ada dua buku yang saya dapatkan di mana diisopropil amina itu memiliki nilai pKa 36 dan di buku yang lain itu mengatakan 40. Jadi saya tulis di sini 36 atau 40. Kalau kita perhatikan rentang nilai pKa antara sikloheksanon dengan diisopropil amina, itu rentangnya agak terbilang jauh. Sehingga reaksi kesetimbangannya itu bisa lebih mengarah ke arah kanan. Ingat, nilai pKa yang lebih besar berarti lebih bersifat kurang asam. Sehingga arah kesetimbangan reaksinya itu lebih mengarah ke arah pembentukan produk atau ke arah kanan. Namun, juga dihasilkan reaktannya tapi dalam jumlah yang dapat diabaikan. Nah, reaksi ini itu umum digunakan jika kita ingin menghasilkan suatu ion enolat dalam jumlah yang sangat banyak atau lebih banyak daripada pereaksinya. Selanjutnya adalah contoh hidrogen alfa yang dikelilingi oleh dua gugus karbonil atau dikenal dengan nama beta dikarbonil. Apa yang menjadikan senyawa beta dikarbonil ini itu berbeda dengan karbonil dari aldehida atau keton yang sederhana. Senyawa beta dikarbonil ini kita ambil contoh saja ya, yaitu senyawa pentana 2,4 dion atau biasa disebut dengan asetil aseton. Nah, di sini terdapat 8 hidrogen alfa. 2 hidrogen alfa yang diapit oleh 2 gugus karbonil dan 6 hidrogen alfa yang terikat pada kedua ujungnya. Ternyata 2 hidrogen alfa yang berada di tengah-tengah ini atau yang diapit oleh 2 gugus karbonil ini lebih asam daripada ke-6 hidrogen alfa yang berada di ujung. Ini dibuktikan dengan nilai pKa asetil aseton itu sebesar 9. Artinya, asetil aseton itu lebih bersifat asam. Karena hidrogen yang ada di tengah ini yang diapit oleh 2 gugus karbonil ini lebih asam, maka ini akan lebih cepat bereaksi dengan suatu basa kuat. Di sini kita pakai natrium etoksida supaya jadi pembanding dari contoh pertama dengan contoh ini. Nah, jika pada contoh yang pertama reaksi kesetimbangannya itu lebih mengarah ke kiri, namun pada reaksi ini reaksinya akan lebih mengarah ke arah kanan atau arah pembentukan produk reaksinya. Reaksi ini menghasilkan ion enolat sama dengan contoh sebelum-sebelumnya dan juga etanol dengan nilai pKa 15,9. Referensi yang saya dapat, ion enolat dari beta dikarbonil ini bisa dikatakan 99,9% dihasilkan ion enolatnya dan juga etanol. Jadi, senyawa beta dikarbonilnya itu bisa dikatakan diabaikan saja hasilnya. Teman-teman, pasti ada yang sudah dari tadi ingin bertanya, mengapa hidrogen alfa itu dapat bersifat asam, sedangkan hidrogen beta, gamma, delta, dan seterusnya tidak bersifat asam? Ini bisa dibuktikan dengan cara membandingkan nilai pKa antara 2 hidrogen yang posisinya berbeda, di mana hidrogen alfa memiliki rentang pKa antara 19 sampai 20-an. Sedangkan untuk hidrogen beta, nilai pKa-nya 40 sampai 50. Ini jelas kelihatan bahwa hidrogen alfa
bersifat lebih asam daripada hidrogen beta. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan hidrogen yang terikat pada karbon alfa ini bersifat asam? Teman-teman, ada dua alasan mengapa hidrogen alfa ini dapat bersifat asam. Alasan yang pertama adalah adanya efek induksi. Dan efek yang kedua yang paling penting adalah efek stabilitas resonansi. Keduanya akan kita bahas. Alasan pertama yaitu efek induksi. Induksi adalah suatu istilah yang menggambarkan polarisasi ikatan atau tarikan kerapatan elektron oleh suatu atom yang elektronegatif atau elektropositif di dekat ikatan itu. Coba kita perhatikan efek induksi pada asetil aseton berikut. Kita ketahui bahwa gugus karbonil itu bersifat polar dan juga reaktif. Ini sudah kita bahas di video sebelumnya. Silakan teman-teman cek setelah video ini selesai. Kepolaran gugus karbonil itu disebabkan karena adanya tarikan elektron ke arah atom oksigen yang lebih elektronegatif, sehingga oksigen bermuatan parsial negatif. Kemudian menyisakan karbon yang kekurangan elektron dan bermuatan parsial positif. Oleh karena atom karbon dari karbonil ini bermuatan parsial positif, sehingga ini memicu tarikan elektron secara induksi pada atom karbon di sebelahnya, yaitu karbon alfa. Sehingga karbon alfanya ikut bermuatan parsial positif. Dan imbasnya lagi, hidrogen alfa yang terikat juga bermuatan parsial positif. Sehingga ketika direaksikan dengan suatu basa kuat, maka hidrogen alfa ini cukup mudah untuk dilepaskan dan diputus ikatannya untuk diabstraksi oleh basa kuat. Berikutnya, alasan lain yang paling penting yang menyebabkan hidrogen alfa dapat bersifat asam adalah karena adanya faktor kestabilan resonansi dari basa konjugatnya, yaitu anion enolatnya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan resonansi? Resonansi adalah perpindahan posisi pasangan elektron pada atom-atom yang disebabkan oleh delokalisasi elektron dalam satu senyawa ataupun ion poliatom. Pasangan elektron bebas dari karbon ion, yaitu karbon yang bermuatan negatif, lawan dari karbokation yang sudah kita pelajari, yaitu karbon yang bermuatan positif. Mengenai karbokation ini sudah pernah kita buatkan videonya. Linknya akan kami cantumkan di kolom deskripsi. Pasangan elektron bebas dari karbon ion itu dapat didelokalisasikan ke gugus karbonil di sebelahnya, sehingga terbentuk ion enolat dengan muatan negatif yang diemban oleh atom oksigen yang lebih stabil jika dibandingkan terdapat pada atom karbon. Jika kita perhatikan proses resonansinya, terdapat dua atom yang menyebarkan muatan negatif itu, yaitu atom karbon dan juga atom oksigen. Karena adanya penyebaran muatan negatif ke lebih dari satu atom, inilah yang menyebabkan ion enolat itu menjadi lebih stabil, sehingga lebih disukai dan dengan kata lain mendorong pembentukan ion enolatnya. Yang perlu diingat di sini bahwa semakin banyak atom yang terlibat dalam penyebaran muatan, baik itu muatan negatif atau muatan positif, maka semakin stabil anion atau kation yang dihasilkan. Sama halnya dengan senyawa beta dikarbonil. Hanya saja yang membedakan adalah senyawa beta dikarbonil ini, hidrogen alfanya yang terletak di tengah-tengah antar dua gugus karbonil itu lebih asam jika dibandingkan dengan hidrogen alfa yang berada di ujungnya. Ini ditandai dengan nilai pKa sebesar 9. Mengapa hidrogen alfa yang di tengah itu lebih asam daripada hidrogen alfa yang ada pada CH3? Nah, hal ini dikarenakan muatan negatif ion enolatnya tersebar lebih luas, di mana muatan negatif ini itu disebarkan oleh 3 atom, yaitu atom oksigen dari karbonil, atom karbon, dan atom oksigen dari karbonil yang kedua. Jadi total ada 3 atom yang membantu menyebarkan muatan negatif ini. Sehingga karena muatan negatifnya tersebar lebih luas dan disebarkan oleh atom yang lebih banyak, maka hidrogen alfa pada senyawa dikarbonil ini itu lebih asam daripada hidrogen alfa yang ada di kedua ujungnya.
Selanjutnya, yang mungkin menjadi pertanyaan teman-teman juga adalah bagaimana sifat keasaman hidrogen alfa pada senyawa karbonil yang lain. Misalnya saja pada senyawa ester. Contoh di sini kita ambil dietil malonat, yaitu suatu ester. Bagaimana keasaman hidrogen alfanya? Karena dietil malonat merupakan senyawa beta dikarbonil, maka kita bandingkan juga dengan keasaman beta dikarbonil yang lain. Misalnya pentan 2,4 dion yang sudah kita bahas, kemudian etil asetoasetat dan dietil malonat sendiri. Dari data ini, kemudian kita bisa lihat bahwa nilai pKa itu cenderung bertambah atau sifat keasamannya itu cenderung berkurang dari pentan 2,4 dion, kemudian etil asetoasetat, dan yang terakhir dietil malonat yang kurang asam. Kalau kita perhatikan pada rumus bangunnya, maka yang membedakan di sini itu adanya gugus alkoksi di samping gugus karbonil. Di mana dengan bertambahnya gugus alkoksi di samping gugus karbonil itu menyebabkan nilai pKa-nya bertambah atau keasamannya berkurang. Jika kita tambah lagi gugus alkoksi pada karbonil yang lain, maka keasamannya itu malah makin berkurang. Mengapa demikian? Nah, ini bisa kita jawab kalau kita melihat proses resonansinya. Di mana kalau kita lihat gugus alkoksi itu merupakan gugus yang dapat mendonorkan pasangan elektron bebasnya dan melakukan delokalisasi elektron ke gugus karbonil. Tentu saja karena delokalisasi inilah akan mengganggu proses resonansi atau delokalisasi muatan negatif yang ada pada karbon. Karena karbonilnya telah mengalami delokalisasi duluan dengan gugus alkoksi. Karena terganggunya proses delokalisasi elektron pada muatan negatif yang ada di karbon, maka menyebabkan kestabilan resonansinya itu makin berkurang. Dan dampak berkurangnya kestabilan resonansi itu berdampak pada keasamannya, di mana semakin terganggu proses resonansinya, itu menyebabkan semakin kurang stabil proses resonansinya, sehingga menyebabkan dia menjadi kurang asam. Hal yang sama juga terjadi pada senyawa karbonil yang lain. Misalnya saja kita bandingkan nilai pKa dari beberapa senyawa karbonil berikut. Yang pertama ada asil klorida, aldehida, keton, tioester, ester, dan juga senyawa amida. Di sini saya tambahkan senyawa alkohol dan juga nitril sebagai pembanding. Dari asil klorida hingga amida, nilai pKa-nya itu cenderung bertambah, alias sifat keasamannya cenderung berkurang. Nah, tentu saja ini disebabkan karena adanya gugus pendonor pasangan elektron yang terikat langsung pada gugus karbonil. Nah, ini bisa dibuktikan dengan melihat tioester, ester, dan amida itu lebih kurang asam jika dibandingkan dengan aldehid dan juga keton. Bagaimana dengan asil klorida? Pada kasus asil klorida, atom Cl itu memang mampu mendonorkan pasangan elektron bebasnya. Akan tetapi, yang kita tahu, atom Cl itu sangat elektronegatif dan mampu menarik pasangan elektron ikatannya ke arah atom Cl. Atau dengan kata lain, Cl ini lebih mampu menarik elektron atau lebih kuat menarik elektron daripada memberi pasangan elektronnya. Sehingga atom C-nya itu menjadi lebih positif dan dampaknya hidrogen akan makin mudah untuk dilepas dan bereaksi dengan basa kuat. Hal inilah yang menyebabkan nilai pKa asil klorida itu lebih rendah dan lebih bersifat asam daripada aldehid dan juga keton. Oke teman-teman, jadi itu saja dari video kali ini. Semoga dapat difahami dengan baik. Silakan teman-teman nonton semua video yang telah kami sebutkan di dalam video ini yang berkaitan dengan video ini agar bisa membantu pemahaman teman-teman. Dan jika ada pertanyaan, silakan langsung tuliskan di kolom komentar di bawah. Saya Ahmad Nur, salam hangat dan terima kasih telah menonton.